Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah mimpi kosong bagi orang seperti saya, seorang pemuda biasa yang tersembunyi di balik lensa kamera. Sampai hari itu, ketika Rea, bintang film paling digilai di Indonesia, menghina saya di depan seluruh kru syuting, memanggil saya tukang oto kampungan yang tak pantas berada di sana. Tapi siapa sangka justru dialah yang akhirnya menyerahkan segalanya padaku, membuat hatiku hancur dan dibangun kembali dalam badai emosi yang tak pernah kubayangkan. Hari itu dimulai seperti biasa di set film di pinggiran Jakarta. Udara panas menyengat, campur bau asap knalpot dan aroma nasi goreng dari warung pinggir jalan. Saya, Andi, seorang autografer relance berusia 25 tahun, baru saja mendapat kontrak untuk memotret behind the scenes film terbaru Rea. Dia adalah idola nasional, dengan wajah tampan berahang tegas, mata hitam yang bisa membuat jutaan perempuan meleleh. Tapi bagi saya, dia hanyalah subjek oto, bukan lebih. Saat saya mengatur kamera, Rea mendekat dengan langkah angkuh. "Hei, kamu. Jangan motret sembarangan, ini bukan pesta kampung," katanya dengan suara lantang, membuat semua orang menoleh. Hatiku berdegup kencang, bukan karena marah, tapi karena malu yang membara. Mengapa dia begitu kasar? Apa salahku? Di dalam hati, saya bertanya-tanya, apakah ini karena saya terlihat berbeda, dengan cara saya memandang dunia yang lebih lembut, lebih sensitif daripada pria kebanyakan. Malam itu, saya pulang ke apartemen kecil di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Ruangan sempit itu penuh dengan oto-oto yang saya cetak sendiri, kebanyakan potret orang-orang biasa di jalanan, penuh cerita tak terucap. Saya duduk di lantai, memeluk lutut, dan memikirkan kata-kata Rea. Mengapa harus dia, gumamku dalam hati. Saya tahu saya bukan siapa-siapa, tapi penghinaan itu seperti pisau yang menusuk langsung ke jiwa. Saya ingat masa kecil di desa kecil di Jawa Tengah, di mana ayah selalu bilang pria harus kuat, tak boleh menangis. Tapi di sini, sendirian, air mata mengalir tanpa henti. Apakah ini awal dari sesuatu yang lebih besar, atau hanya luka yang akan hilang seiring waktu? Keesokan harinya, syuting berlanjut. Saya mencoba menghindari Rea, fokus pada tugas. Tapi dia mendekat lagi, kali ini dengan ekspresi yang berbeda. "Makan aku kemarin," katanya pelan, suaranya seperti angin sepoi yang menyentuh kulit. Saya terkejut, mata kami bertemu untuk pertama kali secara benar. Ada sesuatu di sana, kilauan yang tak bisa kuhindari. Saya sedang stres, film ini penting bagi karirku. Saya mengangguk, tapi di dalam hati bergejolak. Mengapa dia meminta maaf? Apakah ini jebakan, atau tanda bahwa di balik topeng bintangnya, ada manusia biasa yang rapuh? Kami mulai berbicara lebih sering. Rea menceritakan tentang tekanan menjadi selebriti di Indonesia, di mana setiap gerak-gerik diawasi, terutama oleh media yang haus gosip. "Kadang saya merasa sendirian di tengah keramaian," katanya suatu sore, saat kami duduk di pinggir lokasi syuting, memandang sungai Ciliwung yang kotor tapi tetap mengalir. Saya mendengarkan dan tanpa sadar, hati saya mulai terbuka. "Saya juga begitu," balasku. "Hidup sebagai autografer, selalu melihat orang lain bahagia, tapi sendiri merasa hampa." Percakapan itu seperti obat, menyembuhkan luka kemarin, tapi juga menanam benih sesuatu yang berbahaya. Semakin hari, kedekatan kami bertambah. Rea sering meminta saya memotretnya secara pribadi, di luar jam kerja. Kami pergi ke kai-kai tersembunyi di Jakarta, minum kopi tubruk sambil berbagi cerita. Dia bercerita tentang masa kecilnya di Surabaya, bagaimana dia kabur dari rumah untuk mengejar mimpi menjadi aktor. "Orang tua saya ingin saya jadi dokter, tapi hati saya di sini," katanya dengan mata berbinar. Saya merasakan getaran aneh setiap kali dia tersenyum, sesuatu yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Apakah ini cinta? Atau hanya ilusi dari kedekatan sementara? Di dalam hati, konflik mulai muncul. Saya tahu masyarakat Indonesia, dengan nilai-nilai tradisional dan agama yang kuat,
tak mudah menerima hubungan seperti ini. Apa yang saya lakukan, tanyaku pada diri sendiri setiap malam. Rea adalah bintang, dia punya image untuk dijaga. Saya hanya bayangan di balik kamera. Tapi setiap kali bertemu, rasa itu semakin kuat, seperti ombak di pantai Bali yang tak bisa ditahan. Saya mulai mempertanyakan identitas saya, apakah saya benar-benar mencintai pria? Pertanyaan itu menyiksa, membuat tidurku gelisah. Suatu hari, saat syuting di Bogor, hujan deras mengguyur. Kami berlindung di tenda kecil. Rea memegang tanganku pelan tapi pasti. Andi, ada yang ingin kukatakan, bisiknya. Hatiku berhenti sejenak. Apakah ini saatnya? Tapi tiba-tiba, manajernya datang, memisahkan kami dengan tatapan curiga. Malam itu, saya pulang dengan pikiran kacau. Ini tak boleh terjadi, gumamku. Tapi mengapa hati ini tak mau mendengar? Kedekatan kami terus bertambah, meski penuh rahasia. Kami bertemu di malam hari, di taman-taman sepi atau hotel kecil di luar kota. Rea menceritakan mimpi-mimpinya, ketakutannya akan kegagalan. Saya takut kehilangan segalanya, katanya. Saya mendengarkan dan di dalam, cinta mulai tumbuh. Tapi konflik internal semakin hebat. Apa yang akan dikatakan keluargaku, pikirku. Mereka mengharapkan saya menikah, punya anak. Ini dosa besar di mata mereka. Setiap pertemuan membuat hatiku semakin terguncang, seperti gempa yang tak terlihat tapi merusak ondasi jiwa. Rea, dengan senyumnya yang memabukkan, mulai menunjukkan sisi rapuhnya, membuatku semakin jatuh. Tapi di balik itu, saya merasakan badai yang akan datang, sesuatu yang akan menghancurkan segalanya. Syuting film berlanjut ke Bali, pulau dewata yang seharusnya membawa kedamaian, tapi justru menambah gejolak. Di sana, di antara pantai pasir putih dan pura-pura kuno, kami menemukan momen-momen intim. Suatu malam, setelah syuting selesai, Rea mengajakku berjalan di pantai Kuta. Ombak bergemuruh, angin malam menyentuh kulit. Andi, saya merasa berbeda saat bersamamu, katanya, suaranya hampir tertutup suara laut. Saya menoleh, mata kami bertemu di bawah cahaya bulan. Saya juga, balasku pelan, hati berdegup kencang. Di dalam, pertarungan batin semakin sengit. Ini salah, bisik suara di kepala. Di Indonesia, cinta seperti ini bisa menghancurkan hidupmu. Saya ingat cerita teman-teman yang diusir keluarga karena orientasi mereka, hidup dalam bayang-bayang. Tapi Rea, dengan tangannya yang hangat memegangku, membuat semua ketakutan itu pudar sementara. Kita bisa menyembunyikannya, katanya, seolah membaca pikiranku. Tapi apakah itu cukup? Apakah cinta harus disembunyikan seperti dosa? Kembali ke Jakarta, rumor mulai beredar. Seorang kru syuting melihat kami bersama, dan gosip menyebar seperti api di rumput kering. Manajer Rea marah besar, memanggilnya ke kantor. Kau gila. Ini bisa menghancurkan karirmu, teriaknya. Rea pulang dengan wajah pucat, menceritakan semuanya padaku. Saya tak peduli, katanya, tapi matanya menunjukkan ketakutan. Saya memeluknya, pertama kalinya, dan di saat itu hati saya hancur. Mengapa dunia begitu kejam, gumamku dalam hati. Kami hanya ingin bahagia. Konflik semakin dalam. Saya mulai menerima pesan ancaman anonim di ponsel, hati-hati atau rahasiamu terbongkar. Siapa di balik ini? Apakah teman Rea yang iri? Atau saingan di industri ilmu? Malam-malam saya tak bisa tidur, memikirkan kemungkinan terburuk. Jika ini terungkap, Rea akan kehilangan segalanya. Dan saya akan menjadi penjahat di mata masyarakat. Pikiran itu seperti racun, meracuni setiap momen bahagia. Rea mencoba meyakinkan saya. Kita kuat bersama, katanya di sebuah kai kecil di Tamrin. Tapi di balik kata-kata itu, saya melihat keraguan. Apakah dia benar-benar siap? Atau ini hanya permainan baginya?
Pertanyaan itu menyiksa, membuatku semakin tenggelam dalam lautan emosi. Saya mulai menarik diri, menghindari pertemuan. Lebih baik berakhir sekarang sebelum terlalu dalam, pikirku. Tapi setiap kali melihat fotonya di majalah, hati ini sakit. Suatu hari, ledakan terjadi. Di pesta akhir syuting, Rea mabuk dan berteriak padaku di depan semua orang. "Kau pikir kau siapa? Hanya autografer biasa," kata-katanya seperti pukulan. Saya terdiam, air mata hampir jatuh. Mengapa dia begini? Apakah ini akting untuk menutupi rahasia kami? Atau benar-benar penghinaan? Malam itu, saya pulang sendirian, hati hancur berkeping-keping. Ini akhirnya, gumamku. Cinta ini terlalu berbahaya. Tapi keesokan paginya, Rea datang ke apartemenku, wajahnya penuh penyesalan. "Makan aku itu untuk melindungimu," katanya, suaranya gemetar. Kami berpelukan dan di saat itu, cinta kembali membara. Tapi konflik internal semakin hebat. "Apakah ini layak?" tanyaku pada cermin setiap pagi. Mengorbankan segalanya untuk sesuatu yang dilarang. Hubungan kami semakin dalam, meski penuh rahasia. Kami pergi ke Yogyakarta berpura-pura liburan bisnis. Di sana, di antara Candi Borobudur, Rea berbisik, "Saya mencintaimu, Andi." Kata-kata itu seperti petir, menggetarkan jiwa. Tapi di dalam, saya bertarung dengan diri sendiri. Ini indah, tapi berbahaya. Keluargaku, masyarakat, semuanya akan menentang. Kembali ke Jakarta, masalah baru muncul. Sahabat Rea, seorang produser film, mengetahui rahasia kami. "Kau harus putus," katanya pada Rea. "Ini bisa menghancurkan karirmu." Rea ragu, dan saya merasakannya. Apakah dia akan memilihku, pikirku setiap malam. Ketakutan itu seperti ular yang melilit hati, semakin ketat. Badai emosi semakin mengamuk di dalam dada, membuat setiap napas terasa berat seperti batu. Rea, yang kini menjadi pusat duniaku, mulai menunjukkan keretakan dan saya tak bisa lagi mengabaikan retak itu. Setiap malam, pikiran tentang pengkhianatan menyiksa, seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Setelah perjalanan ke Yogyakarta, Rea semakin sibuk dengan promosi ilmu. Panggilan telepon kami jarang, pesan singkat pun dingin. "Apa yang terjadi?" tanyaku dalam hati berulang-ulang. Apakah tekanan dari manajernya terlalu besar? Atau dia mulai menyesal? Saya mencoba menghubunginya, tapi jawaban selalu singkat. "Sibuk, nanti ya." Kata-kata itu seperti duri, menusuk semakin dalam. Suatu malam, saya melihat berita di televisi. Rea digosipkan dengan aktris cantik, foto mereka berpelukan di pesta. Hatiku seperti dihantam palu. Ini pasti palsu, gumamku, tapi keraguan mulai tumbuh. Saya hubungi dia, suara gemetar. "Benarkah?" tanyaku. Dia diam sejenak, lalu bilang itu hanya promosi. Tapi nada suaranya tak meyakinkan. Di dalam saya berteriak, "Mengapa kau bohongi aku? Apa aku tak cukup?" Konflik semakin memuncak. Saya bertemu sahabatnya, yang ternyata tahu segalanya. "Rea tak bisa bersamamu," katanya dingin. "Dia punya masa depan cerah, jangan hancurkan." Kata-kata itu seperti giang menyakitkan. Apakah ini pengkhianatan, pikirku. Malam itu, saya menangis sendirian memeluk oto kami. Cinta ini terlalu rapuh, terlalu dilarang di negeri ini. Rea akhirnya datang, tapi dengan berita buruk. "Kita harus berpisah sementara," katanya, mata menghindari pandanganku. Alasan? Tekanan dari keluarga dan industri. Hatiku hancur, seperti gelas yang jatuh ke lantai. "Mengapa kau menyerah?" tanyaku dalam hati, air mata mengalir. Dia pergi, meninggalkan saya dalam kegelapan. Hari-hari berikutnya seperti neraka. Saya tak bisa bekerja, makanan tak termakan. Ini pengkhianatan terbesar, gumamku. Tapi di balik marah, ada cinta yang masih membara.
Saya pergi ke masjid berdoa untuk ketenangan, tapi pikiran tentang Rea tak hilang. Tuhan, mengapa kau berikan cinta ini jika harus berakhir begini? Tiba-tiba skandal meledak. Media membongkar rahasia kami dengan oto curi dari seseorang. Bintang Ilm Rea terlibat hubungan sesama jenis, judul berita itu. Dunia Rea hancur, kontrak dibatalkan, Ans marah. Saya panik hubungi dia, tapi ponsel mati. Ini akhirnya, pikirku, rasa bersalah membanjiri. Saya cari dia, akhirnya temukan di rumah kecil di pinggiran Bogor. Dia terlihat hancur, mata merah karena menangis. Semua karena aku, katanya. Kami berpelukan, tapi kali ini penuh keputusasaan. Kita lawan bersama, balasku meski hati ragu. Konflik internal semakin dahsyat, apakah layak bertahan di tengah badai ini? Keluarga saya tahu dari berita. Ayah menelepon, suaranya penuh amarah. Kau bawa malu keluarga, katanya. Saya menangis, memohon maaf, tapi di dalam, saya bertanya, mengapa cinta ini dianggap dosa? Pertarungan batin semakin hebat, antara cinta dan kewajiban. Rea juga dihadapi keluarganya. Ibu dia menangis, meminta putus. Ini tak sesuai ajaran kita, katanya. Rea ragu, dan saya merasakannya. Apakah dia akan meninggalkanku, pikirku setiap detik. Rasa sakit semakin menusuk seperti pedang yang tak pernah dicabut, membuat setiap detik terasa seperti siksaan abadi. Pengkhianatan yang saya rasakan dari Rea, meski tak disengaja, kini menjadi luka menganga yang tak bisa disembuhkan. Tapi di tengah kegelapan ada cahaya kecil harapan yang membuatku bertahan. Setelah skandal, Rea menghilang dari publik. Saya cari dia kemana-mana, akhirnya temukan di sebuah desa kecil di Jawa Barat. Dia tinggal di rumah sederhana, jauh dari gemerlap Jakarta. Saya tak tahan lagi, katanya saat kami bertemu, suaranya pecah. Saya peluk dia, air mata campur. Kita hadapi bersama, bisikku meski hati penuh keraguan. Di sana, kami bicara panjang. Rea akui, dia sempat ragu karena tekanan. Saya takut kehilangan segalanya, termasukmu, katanya. Kata-kata itu seperti obat, tapi juga racun. Mengapa kau biarkan aku sendirian, tanyaku dalam hati, marah dan cinta bercampur. Konflik batin semakin parah, apakah ini pengampunan atau aku hanya bodoh? Kami habiskan hari-hari di desa, membantu petani, jauh dari media. Di antara sawah hijau, Rea cerita tentang mimpi barunya, hidup sederhana. Denganmu aku bahagia, katanya. Tapi malam hari, saya gelisah. Apa ini nyata atau hanya pelarian? Kembali ke Jakarta, masalah baru muncul. Mantan manajer Rea mengancam bocorkan lebih banyak. Bayar atau semuanya hancur, katanya. Rea panik, tapi saya yakinkan kita laporkan polisi. Tapi di dalam, ketakutan membesar. Ini pengkhianatan dari orang terdekatnya, pikirku. Keluarga saya datang, ayah marah besar. Putuskan sekarang, perintahnya. Saya menangis, memohon. Ini cintaku, Pak. Pertarungan itu seperti perang dalam jiwa, antara Ilial Piety dan hati. Rea juga dihadapkan pilihan. Keluarganya ultimatum, kembali ke jalan benar, atau kami tak akui kau. Dia menangis di pelukanku. Aku tak bisa kehilanganmu, katanya. Tapi keraguan itu masih ada. Caotro datang saat konferensi pers Rea muncul, mengakui semuanya. Saya mencintai Andi, dan itu tak salah, katanya di depan kamera. Dunia gempar, tapi bagi saya itu puncak emosi. Dia pilih aku, gumamku, air mata bahagia. Tapi reaksi masyarakat keras. Demo, ancaman. Kami bersembunyi, hati hancur. Mengapa dunia tak mengerti, tanyaku pada Tuhan setiap malam. Emosi seperti tsunami yang tak berhenti, menghantam setiap serat jiwa hingga tak tersisa ruang untuk bernapas.
Pengkhianatan dari masyarakat, keluarga, dan bahkan diri sendiri, kini menjadi monster yang menggerogoti dari dalam. Tapi di tengah itu, cinta kami semakin kuat, seperti akar pohon yang menembus batu. Setelah konferensi, kami pindah ke Bali mencari kedamaian. Di sana, di antara pura dan pantai, kami bangun hidup baru. Rea tinggalkan dunia hiburan jadi guru seni di sekolah kecil. Saya buka studio oto. Ini kehidupan kita, katanya, tapi matanya kadang kosong. Malam-malam saya terbangun karena mimpi buruk. Apakah ini layak, tanyaku. Rasa bersalah pada keluarga menyiksa. Ayah tak lagi bicara padaku, ibu menangis saat telepon. Makan aku, gumamku. Rea juga berjuang. Teman lama mengkhianati, bocorkan rahasia lama. Mereka tak pernah benar-benar teman, katanya pahit. Konflik itu membuat kami bertengkar. Kau menyesal, tanyaku marah. Dia diam, lalu peluk aku. Tidak, tapi sakit. Suatu hari, surat dari keluarga Rea datang. Kami makan, kau pulanglah. Dia ragu dan saya merasa dikhianati. Pergi saja, kataku dingin. Tapi di dalam hati hancur. Jangan tinggalkan aku, bisik jiwa. Dia pergi ke Surabaya, tinggalkan saya sendirian. Hari-hari itu seperti kematian lambat. Ini akhirnya, pikirku, air mata tak berhenti. Tapi dia kembali dengan senyum. Aku pilihmu, katanya. Kami berpelukan, emosi meledak. Tapi masalah belum selesai. Aktis mendukung, tapi konserati menyerang. Kami dapat ancaman, rumah dirusak. Mengapa begini, tanyaku pada Rea. Dia pegang tanganku. Karena cinta kita mengubah dunia. Konflik internal mencapai puncak. Saya bertanya pada diri, apakah aku kuat? Jawabannya, ya, karena dia. Gelombang emosi mencapai klimaks yang menghancurkan, seperti letusan gunung berapi yang membakar segalanya, tapi juga membersihkan jiwa untuk kelahiran baru. Pengkhianatan terakhir dari dunia luar memaksa kami menghadapi diri sendiri, dan di sana, kami temukan kekuatan sejati. Setelah ancaman, kami pindah ke desa terpencil di Lombok. Di sana, jauh dari hiruk-pikuk, kami bangun rumah kecil. Rea tanam sayur, saya oto alam. Ini bahagia kita, katanya, tapi suaranya gemetar. Malam itu, saya dapat telepon dari ayah. Pulang, anakku. Kami rindu. Air mata mengalir. Pak, aku bahagia di sini. Dia diam, lalu bilang bahwa dia. Kata-kata itu seperti mukjizat. Keluarga menerima. Rea juga dapat kabar dari ibunya. Kami salah, cintamu suci. Kami menangis bersama, emosi meluap. Kembali ke Jakarta, kami hadapi dunia. Rea buka yayasan untuk bantu orang seperti kami. Saya dukung Oto cerita mereka. Masyarakat pelan-pelan berubah, meski tak mudah. Di akhir, kami berdiri di pantai, tangan bergandengan. Terima kasih atas segalanya, katanya. Saya tersenyum, hati penuh. Cinta ini menang. Meski Big pernah datang, akhirnya personel. Kami hidup bahagia, menginspirasi banyak orang. Cinta tak mengenal batas, di negeri ini pun.